Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat holistik semua. Di sesi ini di tempat yang sama di daerah Baturaden, kita akan menerangkan bab tentang masalah tanah dengan segala kelembabannya. Jadi ada berapa macam-macam tanah. Ada tanah liat, ada tanah yang hitam kaya dengan humus, ada kemudian tanah yang berpasir, ada kemudian tanah gambut. Kalau tanah liat itu warnanya kecoklatan, biasa dibuat tembikar. Dia punya karakter lengket. Kalau kena panas dia pecah-pecah. Kalau kemudian dia kena air, dia kemudian membentuk kekeruhan, kayak lumpur. Nah, ini yang menyebabkan kalau di dalam tubuh, tipe tanah di dalam tubuh berarti sistem cerna sebenarnya. Jadi tanah adalah sistem cerna di dalam tubuh kita. Jadi kalau di dalam tubuh kita kemudian tipe karakternya adalah tanahnya tanah lempung, itu seperti sistem cerna yang banyak lendirnya. Jadi lendirnya cenderung lendir agak lebih pekat gitu. Maka disebut lendir itu ada di dua, satu ada di paru, yang kedua ada di dalam lambung. Nah, ini yang disebut tanah yang mengandung lendir, itu adalah tanah yang seperti tanah lempung tadi. Maka kita bisa melihat ketika perut kita hangatkan, perutnya itu jadi perih. Tapi ketika perut kita dinginkan, kemudian jadi diare. Karena itu tanah lempung, itu karena tanah liat. Maka teknik tanah liat itu harus dicampur dengan bahan yang mengurangi sifat daripada tanah liat itu sendiri. Biasanya kalau tanah liat itu dicampur dengan kayak sekam atau dicampur kayak pasir, itu untuk mengurangi kelengketan daripada tanah itu sendiri. Nanti kemudian berangsur-angsur dia berubah. Nah, kemudian kalau tanah gembur itu, dia kalau kena air, misalnya kita kena tanah gembur itu lengket, tapi lengketnya kotornya tidak seperti tanah liat, dia lebih mudah dibersihkan. Nah, kalau tanah liat lebih sulit dibersihkan karena dia lengket sekali. Kemudian tanah gambut itu karena tanah yang terendam di air. Nah, itu hanya pohon tertentu yang bisa hidup di dalamnya. Maka bisa dimungkinkan pohon yang hidup di daerah tanah gambut ataupun di air payo itu bisa digunakan untuk kasus-kasus retensi cairan yang ada di dalam tubuh. Ini satu pemikiran yang perlu ditindaklanjuti, kemudian dipikirkan untuk dicari jawabannya apakah betul seperti itu. Nah, kalau betul maka kita bisa memberikan satu solusi terhadap kasus retensi cairan yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian ada tanah berpasir. Kalau tanah berpasir itu ini kebalikan daripada tanah lempung tadi. Kalau lempung lengket, ini malah nggak bisa melengket. Jadi kalau kita kena di pantai, kemudian kita kena pasir, itu nempel dia pasirnya ketika dia basah. Tapi begitu dia kering, udah dia akan bersih dengan sendirinya, tidak terlalu banyak lengketan. Kalau lengket ya biasanya ada unsur tanah yang lainnya yang kemudian bercampur dengan pasir itu sendiri. Jadi itu sifat dari pembagian dan karakter daripada tanah itu bisa dipikirkan tentang masalah penyakit yang muncul berkaitan dengan masalah itu. Kemudian kita lihat di pohon. Ini pohon tumbuh tinggi, tapi lihat di tempat yang banyak kena sinar matahari, itu kayak di belakang sini atau di sebelah sana, tidak ditumbuhi oleh lumut. Tapi tempat yang jarang kena sinar matahari akan ditumbuhi lumut. Ini kenapa? Karena nilai kelembabannya tinggi. Panas itu membuang kelembapan, panas kering membuang kelembapan. Maka pada tempat-tempat tertentu yang tidak terkena panas, itu akan menimbulkan kelembapan, menimbulkan peradangan kalau di dalam tubuh, kemudian menimbulkan jamur dan sebagainya. Ini bisa diketahui ketika usus besar kita terlalu lembab, daerah lain tidak, usus besar kita terlalu lembab, maka di daerah itu mesti banyak bakteri yang tumbuh berkembang biak yang kemudian membuat kita sakit atau membuat tidak nyaman di dalam tubuh kita. Rahim kita
atau rahim kita gitu, atau area kemaluan kita, skrotum kita itu lembab. Kalau di situ tidak mendapatkan cukup kehangatan, maka yang terjadi apa? Muncul jamur di dalamnya, muncul kelembapan yang kemudian menimbulkan lendir di dalamnya. Karena kelembapan itu identik dengan ini basah, lendir. Nah, itu juga di rahim akan jadi seperti itu. Maka nilai kesuburan bagi wanita akan berkurang, nilai kehangatan akan berkurang. Kalau laki-laki juga nilai kesuburan bisa berkurang, nilai libidonya juga berkurang. Nah, ini akan mengganggu vitalitas daripada hubungan suami istri, mengganggu juga kekuatan, kehangatan daripada ruangan di daerah bawah tadi. Nah, kelembapan yang ada di dalam usus besar, kemudian usus kecil, kemudian di sistem cerna kita, atau dia menyerang lewat meridian di faktor-faktor luar, itu akan bisa menyebabkan bekuan atau kedinginan di daerah yang terkena tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami. Kata kuncinya, kalau pingin lembabnya hilang, itu unsur lembabnya hilang di dalam tubuh, panaskan tubuh kita, keringkan tubuh kita. Keringnya maksudnya tidak sampai kering kayak orang dehidrasi, bukan, tapi keringkan. Maksudnya dengan panas maka tubuh kita lebih kering supaya kadar air dengan kadar panas itu stabil. Sehingga menjadi kayak air hangat. Air hangat itu energinya ada, airnya tidak mendinginkan, terus panasnya tidak membakar daripada tubuh itu. Itu gambarannya seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menambah wawasan, pemahaman tentang prinsip berpikir secara holistik. Insya Allah demikian, kita akan ketemu di sesi-sesi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.